Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukmin. Di sini saya akan membahas arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Nah, jadi arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard itu adalah dua pendekatan utama dalam desain komputer yang mempengaruhi cara data dan instruksi diproses dan disimpan di dalamnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu arsitektur von Neumann. Nah, di sini arsitektur von Neumann dinamai dari ilmuwan komputer John von Neumann. Ini adalah model arsitektur komputer yang paling umum digunakan pada komputer modern. Ciri utama arsitektur von Neumann adalah bahwa data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama, yang disebut sebagai storage program concept. Artinya, program-program dan data dapat disimpan dalam memori komputer, dan instruksi-instruksi diambil dari memori untuk dieksekusi secara berurutan. Jadi disimpan dulu ya ke dalam memori. Nah, itulah yang namanya storage program concept. Kemudian dalam arsitektur von Neumann atau CPU atau Central Processing Unit, kemudian ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan Unit Control Unit terhubung ke bus data yang sama untuk mengakses memori. Nah, ini membuat komputer lebih fleksibel dalam menjalankan berbagai jenis program. Cuman tapi ada kelemahan dalam arsitektur von Neumann ini. Nah, kelemahannya adalah adanya bottleneck pada bus data, di mana CPU harus berbagi jalur yang sama dengan memori. Nah, hal ini mengakibatkan kinerja sistem yang terbatas, terutama ketika memori menjadi semakin cepat, tetapi bus data tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Itu adalah kelemahan dari arsitektur von Neumann. Nah, kemudian kita bahas arsitektur Harvard. Nah, di sini arsitektur Harvard dinamai dari Universitas Harvard. Tempat model ini dikembangkan pada tahun 1940-an. Nah, pada arsitektur Harvard ini, instruksi dan data disimpan dalam memori yang terpisah. Nah, ada dua jalur memori terpisah untuk instruksi atau program memorinya dan data memori. Nah, dalam arsitektur Harvard, CPU memiliki dua jalur akses yang terpisah ke memori. Satu untuk membaca instruksi dan yang lainnya untuk membaca atau menulis data. Hal ini memungkinkan eksekusi instruksi dan akses ke data dapat terjadi secara paralel. Yang jelas meningkatkan kinerja sistem karena bekerja secara paralel. Tidak seperti arsitektur von Neumann tadi, yang dimana itu dikerjakan secara berurutan. Nah, itulah mengapa kelemahannya tadi ketika kecepatan busnya itu berbeda ya. Tuh, CPU harus berbagi jalur yang sama dengan memori. Hal ini mengakibatkan kinerja sistem terbatas. Ketika memori semakin cepat, tetapi bus data tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Nah, berbeda dengan Harvard tadi kan, dia dapat bekerja secara paralel. Nah, kemudian ini juga ada kelemahannya. Salah satu kelemahan arsitektur Harvard adalah kompleksitas dalam manajemen dua jalur memori terpisah. Nah, di mana ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya desain dan kompleksitas perangkat keras. Makanya mungkin itu kelemahannya ya. Jadi kompleksitasnya lebih sulit, yang pasti juga biaya perangkat kerasnya juga lebih tinggi lagi. Nah, jadi kesimpulannya, perbandingan antara arsitektur von Neumann dan Harvard seringkali tergantung pada aplikasi dan kebutuhan kinerja.
Arsitektur von Neumann umumnya digunakan dalam komputer umum dan mikroprosesor. Sementara arsitektur Harvard lebih umum ditemukan dalam sistem tertanam atau embedded system dan aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi seperti pengolahan sinyal digital atau DSP dan atau grafis lah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.